Halo Sobat Alvaris, kembali lagi di channel Alvaris 11. Gimana nih kabarnya? Semoga sobat semua ada dalam keadaan sehat ya. Di video kedua ini, Alvaris akan ngebahas tentang negara tetangga kita nih sob. Bukan Malaysia, tapi Timur Leste. Ya, negara yang pada menjadi bagian dari NKRI ini dikabarkan ingin kembali ke pangkuan tanah air kita tercinta. Apakah berita itu benar? Kita cek yuk fakta-fakta seputar negara yang satu ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel Alvaris 11 agar bisa terus menambah hiburan serta wawasan sobat semua. Timur Leste merdeka dari Indonesia. Timur Timur dianeksasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976. Aneksasi adalah pencaplokan wilayah atau akuisisi oleh Indonesia, karena pada saat itu wilayah Timur Timur masih dijajah oleh bangsa Portugis, sampai akhirnya Pretilin atau Front Revolution Kemerdekaan Rakyat Timor Leste mengumumkan kemerdekaan wilayah tersebut dari Portugis. Namun pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto menginvasi dan menyatakan bahwa Timur Timur merupakan provinsi ke-24 di Indonesia. Selama kependudukan oleh Indonesia pada tahun 1976 sampai 1999 sebanyak 100.000 sampai 250.000 korban tewas karena terjadinya konflik saudara. Pada saat itu, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara PBB mengecam keras kepada pemerintah Indonesia karena kebrutalan pembantaian yang terjadi pada tahun 1991 oleh militer Indonesia kepada penduduk Timur Leste di Santa Cruz, Kota Dili. Setelah kejadian itu, Presiden Soeharto mengundurkan diri saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998 dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Pada tahun 1999, Indonesia resmi mengeluarkan wilayah Timur Timur dari NKRI karena desakan dari Amerika dan Australia. Dan pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste resmi diakui sebagai negara merdeka oleh dunia dan berganti nama menjadi Timor Leste. Timur Leste menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Setelah berpisah dari Indonesia, Timor Leste mengalami krisis ekonomi yang sangat sulit selama satu dekade terakhir. Laporan yang dikutip United Nations Development Program (UNDP), Timor Leste berada di peringkat 10 besar dunia dari 162 negara di dunia. Banyak penyebab negara ini mengalami kesulitan ekonomi, mulai dari ketergantungan akan barang impor dari negara lain seperti Indonesia, Australia, dan China untuk memenuhi kebutuhan logistik dan membangun infrastruktur di negaranya. Negara ini juga menggunakan dua mata uang sekaligus, yaitu mata uang dolar Amerika Serikat dan mata uang lokal, yaitu mata uang centavos. Hal ini yang menyebabkan ketergantungan Timor Leste akan mata uang dolar meningkat. Dampaknya rakyatnya lebih krisis lagi dalam hal ekonomi. Bandara terbesar di Timor Leste dibangun oleh Indonesia. Bandara Internasional Okuse merupakan bandara terbesar yang ada di Timor Leste. Bandara dengan landasan pacu sepanjang 2.200 meter yang kemungkinan akan diperpanjang hingga 3.300 meter ini memiliki kapasitas 500.000 orang per tahun. Bandara Okuse diresmikan langsung oleh Presiden Timor Leste, yaitu Francisco Guterres pada 16 Juni 2019 lalu. Peresmian bandara ini juga dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste, Sahat Sitorus, dan juga Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Victor Laiskodat. Ada hal menarik yang perlu sobat ketahui nih. Bandara ini dibangun oleh perusahaan kontraktor asal BUMN Indonesia yaitu PT Wijaya Karya dengan nilai kontrak sebesar 119 juta dolar atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Bandara hasil karya BUMN Indonesia ini terdiri dari pembangunan fasilitas landside dan airside seperti Tower Traffic Control, Terminal Building, Field Pivot, Quarantine, Runway, Taxiway, dan fasilitas-fasilitas bandara lainnya. Isu Timor Leste ingin kembali menjadi bagian dari NKRI. Baru-baru ini ada isu tentang negara Timor Leste yang ingin kembali menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Isu yang menyatakan bahwa rakyat Timor Leste jika ada kesempatan kedua kami ingin kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Walaupun Indonesia dan Timor Leste mempunyai masa lalu yang sangat kelam, namun pemerintah dan rakyat Timor Leste tidak membenci Indonesia sama sekali. Hal ini terbukti karena adanya kerjasama bilateral antara kedua negara. Tidak hanya itu, Presiden Republik Indonesia ketiga yaitu almarhum B.J. Habibie sangat terkenal di negara Timor Leste. Rakyat Timor Leste sangat berterima kasih kepada beliau. Di negara tersebut terdapat jembatan yang memanjang di pusat kota Dili yang diberi nama Jembatan Presiden B.J. Habibie. Isu Timor Leste ingin kembali ke pelukan NKRI ini dikomentari oleh seorang influencer politik terkenal di Indonesia, yaitu Denny Siregar. Di dalam akun Twitternya, beliau meretweet dari sebuah artikel. Beliau berkomentar, menjadi salah satu negara termiskin di dunia, Timor Leste nyesel pindah dari Indonesia. Kalian sih percaya gombalan Australia, makan tuh, mereka habis manis, pah dibuang. Politisi Ferdinand Hutahian pun berkomentar akan isu tersebut. Di akun Twitternya, beliau berkata, Timor Leste ini adalah sebuah wilayah tak mempunyai sumber daya alam memadai. Tanah tak begitu subur bahkan kering. Inilah akibat dari nasionalisme sempit yang tak melihat realita, akhirnya kesulitan. Secara pribadi saya mendukung Timor Leste kembali ke Indonesia. Namun, isu-isu tersebut telah dikonfirmasi oleh Kominfo bahwa isu tersebut hoaks. Media-media tersebut sembarang mengambil dokumentasi dari media online yang belum tahu kebenarannya. Kominfo juga menampakkan Constantio Pinto selaku Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Timor Leste sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada sedikit pun pernyataan Timor Leste yang ingin bergabung kembali dengan Indonesia. Dan fakta sebenarnya, pemerintah Indonesia dan Timor Leste ingin memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara setelah Presiden Jokowi berkunjung pada tahun 2016 lalu ke Timor Leste. Itulah fakta-fakta seputar negara Timor Leste. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi agar negara kita tercinta ini terus bersatu dan maju.